وصتنا بالأخلاق والسؤال عالجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin, para pecinta majelis-majelis kebaikan, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mempelajari perjalanan hidup manusia kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi kisah yang bisa menjadi pelajaran di dalam hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan cerita-cerita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakan cerita-cerita agar kita semua ini mau berpikir, ya. Sehingga mudah-mudahan cerita dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umumnya kita ambil dari kitab Nurul Yakin, insyaallah bisa menjadi pelajaran di dalam hidup kita dan semakin kenal dan semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Setelah tahun kemarin kita membahas bagaimana perjalanan hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah, bagaimana juga keadaan orang-orang sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Abdullah, bagaimana Sayyidatuna Aminah, bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Juga bagaimana kemudian diasuh oleh kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, bagaimana dibawa ke negeri Syam oleh Sayyidina Abu Talib, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikahnya beliau dengan Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Juga kita sempat membahas bagaimana pembangunan Ka'bah dan juga yang hal-hal yang lain sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ya. Kita lanjutkan pada tahun ini, insyaallah kita mulai dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akhirnya menerima wahyu. Namun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ceritakan bagaimana menerima wahyu, kita kemarin juga sempat membahas pada tahun sebelumnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sebelum jadi nabi sudah memiliki keistimewaan atau biasa disebut dengan irhasat, ya. Mulai dari nabi dinamakan dengan mukjizat.
Rasulullah SAW sudah dijaga. Bagaimana cerita-cerita yang sudah kita sampaikan ini hanya sekedar refresh saja ya. Kemudian juga hadirin para jamaah rahimakumullah, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, bahkan sebelum Rasulullah SAW wujudnya beliau ada di muka bumi ini, karena memang yang kita sebut Rasulullah belum ada wujudnya, tapi nurnya Rasulullah sudah diciptakan ya. Bahkan dalam riwayat hadis yang sering kita baca di dalam maulid, Rasulullah SAW beliau sendiri bersabda bahwasanya saya adalah awal makhluk yang pertama kali diciptakan ya. Min nurih, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum adanya Rasulullah SAW sebagai wujud manusia yang terlihat, Allah Subhanahu wa taala ternyata kita baca di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengambil sumpah setia kepada para nabi. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sudah diambil sumpah setia oleh Allah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin dalam ayat. Ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah setia kepada para nabi. Andai kata, singkatnya, andai kata Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus di zaman mereka, nabi siapapun, maka wajib bagi nabi itu beriman kepada Rasulullah dan membantu perjuangan Rasulullah. Lah, pertanyaannya, apakah waktu munculnya itu belum ditentukan? Sudah. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas tahu, Allah alimun bidatis sudur. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang sudah jelas maha tahu bagaimana Rasulullah itu akan dijadikan khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin. Boleh khatam, boleh khatim. Kalau khotam itu artinya bagaikan cincin untuk para nabi. Atau khotim itu penutup para nabi. Bagaimana Rasulullah SAW itu akan dijadikan nabi yang paling terakhir. Kemudian buat apa diambil sumpah setia? Wong jelas pasti tidak muncul, kan begitu kan? Logikanya kan begitu kan? Allah Subhanahu wa taala jelas akan mengutus Nabi Muhammad di akhir kenabian. Nabi paling terakhir Rasulullah. Tapi kok nabi-nabi lain diambil sumpah oleh Allah? Kenapa? Itu menunjukkan bagaimana agungnya Nabi Muhammad, bagaimana nabi saja, siapapun nabinya, ternyata dalam hidupnya diambil sumpah setia untuk nolong Nabi Muhammad, untuk iman kepada Nabi Muhammad, untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad. Lah yang bukan nabi ini gimana terus? Itu maksudnya. Pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada nabi yang diutus kecuali memberi kabar gembira akan ada datangnya nabi setelah beliau. Kapan itu tidak tahu, pokoknya pasti akan datang nama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya disebutkan oleh ulama, dalam Taurat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa SAW itu diturunkan dengan syariat yang baru, kemudian yang cocok dengan zaman itu, atau banyak masih peninggalan-peninggalannya. Kalau yang sekarang itu disebut biasanya dengan apa? Ten Commandment. Iya, apa Ten Commandment? 10 perintah Tuhan ya, 10 perintah Allah. Ya, macam-macam itu, dilarang mabuk, begini, termasuk sunat kalau tidak salah. Ya. Itu sudah ada mulai zaman Nabi Musa alaihissalam katanya, dikatakan kalau tidak salah itu termasuk Ten Commandment itu ya. Nah, di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada umatnya dan juga memberi kabar kepada umatnya Nabi Musa serta kepada Nabi Musa tentang adanya seorang nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya dikatakan Nabi Musa Alaihissalam itu diberikan firman oleh Allah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, wasaufa uqim lahum nabiyyan mithlak. Wahai Musa, aku juga akan membangkitkan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaumnya kelak, seorang nabi yang sama seperti dirimu, sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala, min baini ikhwatihim wa aj'al kalami fi famih, dan aku akan jadikan firmanku ada di mulut mulianya. Maksudnya beliau akan menyampaikan firman-firmanku, beliau akan menyampaikan kalam-kalamku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimuhum bikulli syai'in amuruhu bih, dan dia akan menyampaikan tentang segala perintah yang aku perintahkan kepadanya. Jadi Nabi Musa itu sudah
Kalau kita baca lebih banyak hadis ya, ternyata banyak fadilah-fadilah umat Nabi Muhammad itu juga diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan kepada Nabi Musa. Termasuk yang berkaitan dengan Ramadan, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya beliau bersabda innallaha tabaraka qala li Musa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini la yadurruhum dzulmatan." Wahai Musa, aku telah berikan kepada umat Nabi Muhammad, nanti umat Nabi Muhammad masih jauh padahal berapa ratus tahun setelah Nabi Musa. Tapi keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah diberikan oleh Allah. Aku telah berikan kepada umat Nabi Muhammad dengan dua cahaya, yang karena dua cahaya tersebut mereka tidak lagi takut dengan dua kegelapan. Nabi Musa penasaran sama Allah, apa itu ya Allah? Ya Rabb, wa man nurani, apa itu dua cahaya? Nuru Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Dua cahaya itu sebagai lentera, sebagai penerang. La yadurruhum dzulmatan, yang tidak lagi membuat mereka takut dengan dua kegelapan. Apa dua kegelapan itu? Dzulmatul qabri wa dzulmatul qiyamah. Kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Itu umat Rasulullah SAW sudah dibanggakan ratusan tahun, ribuan tahun sebelum adanya kita. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ya jelas ya. Banyak juga ayat-ayat firman-firman Allah yang diberikan kepada Rasul-Rasul di Bani Israel ya. Di antaranya Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau mengatakan ada salah seorang yang bernama Sayyidina Atha ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sa'ala Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih sifatnya Nabi? Sifatnya Rasulullah itu gimana? Faqala ajal wallahi innahu lamausufun fit Taurat. Oh, tentu itu sifatnya sudah jelas sekali. Sifatnya Nabi Muhammad ini sudah disifati fit Taurat. Di Taurat dulu sudah ada. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, bi ba'di sifati fil Quran. Taurat itu sudah ngasih tahu tentang sifatnya Rasulullah dengan beberapa sifat yang sama persis yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Itu sifat yang sama juga Allah pernah sebutkan di dalam Taurat. Dalam Taurat juga disebutkan wa hirzan lil ummiyin, anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku, samaitu kal mutawakkil, engkau kami beri nama mutawakkil. Itu namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa bi faddin wala qalid. Nabi Muhammad itu ndak wangkot, ndak keras hati, ndak karepe dhewe. Wala sakhabin fil aswaq, bukan yang jerit-jerit di pasar kayak orang ndak punya malu, ndak. Itu di antara sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan di kitab Taurat. Begitu juga di Injil, Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma sampai di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara tugasnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu mengabarkan akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dikatakan Nabi Isa itu mengabarkan kepada kaumnya di Injil itu dengan nama Farqolid. Apa Farqolid itu? Farqolid itu qaribun min Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi masanya sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo pamin. Dan kita jelas, kita juga baca di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibn Maryam." Dan bagaimana ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam berfirman, Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira akan datangnya Rasul setelahku yang namanya adalah Ismuhu Ahmad.
atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi Isa itu juga mengabarkan bagaimana akan munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa innahu ya'lamu yu'allimuhum jami'al haq, dan juga Nabi Muhammad itu nanti akan mengajarkan segala bentuk kebenaran. Tidak ngomong kecuali sesuai dengan tuntunan dari Allah, yang ternyata firman Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsu keinginannya. In huwa illa wahyun yuha. Hanya saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu seperti ini, ya, ketika kita tahu seperti ini, maka jangan heran bahwasanya orang-orang Yahudi, rabi mereka, pendeta-pendeta mereka itu juga saling ngomong mulai zaman dahulu, mulai zaman jahiliyah mereka sudah ngomong, mulai zaman adanya Nabi Muhammad sebelum diutus jadi nabi, mereka satu sama lain itu saling mengabarkan, pokoknya sedikit-sedikit ngomong, nanti waktunya nabi datang loh ya, nanti kalau nabinya sudah datang, padahal mereka tidak tahu nabinya itu sudah ada di depan mereka yang akan jadi nabi Rasulullah SAW ya. Selalu mengatakan Rasulun Muntador, utusan yang kita tunggu-tunggu ini, yang kita tunggu-tunggu. Ada salah seorang yang bernama Sayyidina Asim bin Amr bin Qatadah ya, beliau mengatakan dari orang-orang kaumnya itu ngomong bagaimana? Innama da'ana lil Islam, kata Sayyidina Asim bin Amr bin Qatadah, dan juga beberapa orang yang sekitar beliau mengatakan begini, yang mengajak kami untuk masuk Islam, yang mendorong kami untuk masuk Islam selain rahmatnya Allah contohnya, kata beliau, kunna nasma'u min ahbarin Yahud. Kita ini sering dengar ucapannya pendeta-pendeta Yahudi. Kunna ahla syirkin wa ashaba authan wa kanu ahlu kitabin indahum ilm laisa lana. Kami ini dulu adalah orang-orang yang syirik, nyembah berhala, nyembah patung, sedangkan mereka itu orang-orang yang ahlul kitab, yang memang masih terus mempelajari Alkitab. Mereka punya satu ilmu yang kita tidak miliki, mereka punya pengetahuan. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syururun fa idza nilna minhum ba'd ma yakrahun qalu lana qad taqarraba zamanu nabiyyin yub'atsul an naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Jadi kalau bahasa gampangnya begini, mereka itu kalau sudah tertindas atau kena tekan, bahasa-bahasa yang muncul di mulut mereka itu selalu bilang begini, hati-hati ontenono, tunggu ya, nanti kalau Nabi sudah diutus, kami jadi pengikutnya Nabi yang menang di segala tempat, hati-hati kami perangi kamu. Dan itu selalu ucapan begitu, nanti kalau Nabi diutus, nanti kalau Nabi diutus, nanti kalau Nabi diutus. Tapi sayangnya ketika Nabi Muhammad betul-betul diutus dan sesuai dengan sifatnya, mereka tidak terima. Di antaranya yang membuat mereka tidak terima karena mereka berharap yang diutus itu Nabi dari bangsa Yahudi. Jadi mereka selalu mengatakan, hati-hati nanti kalau nabinya sudah diutus, ternyata yang pertama tidak beriman ya mereka yang ngomong begitu setiap hari. Ya, jadi kadang-kadang abang-abang lambe itu banyak. Nanti kalau pengajian mulai, Bib, jangan khawatir. Nanti Bib, kalau pengajian, nanti. Yang paling tidak ada dia yang ngomong begitu. Ojo kakek ngomong, Islam mari. Ya kalau ngomong tuh dengan semangat betul-betul. Ya ini orang-orang Yahudi begitu model-modelnya, Pak. Nanti kalau Nabi diutus, ya. Begitu juga kita dengar bagaimana kabar tentang Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Salman Al-Farisi itu beliau berguru dari satu Qisis. Qisis itu pendeta-pendeta ahlul kitab yang betul-betul mempelajari kitab ya. Selalu pindah dari sini, nanti kalau mau meninggal, mau mati, Sayyidina Salman Al-Farisi itu dikatakan umur 100 tahun lebih. Hidupnya 100 tahun lebih. Jadi pindah guru dari ahlu kitab ke ahlu kitab, sampai ketika mau meninggal ditanya, saya harus berguru ke siapa lagi? Katanya jangan, tidak usah berguru lagi. Kata gurunya mengatakan, ya Salman, innallaha sawfa yab'atsu rasulan ismuhu Ahmad. Wahai Salman, tidak pakai berguru lagi, sebentar lagi akan dekat zamannya Allah akan mengutus untuk umat ini seorang rasul namanya Ahmad. Yakhruju min jibali Tihamah, yang akan muncul dari gunung Tihamah sekitar Mekah itu, Pak. Alamatnya Salman, kalau kamu kepingin tahu alamatnya Nabi itu,
an yakulal hadiyah wala yakulis sodakoh. Alamatnya dia kalau dikasih hadiah diterima ikut makan, kalau dikasih sodakoh diterima tapi tidak ikut makan, tidak ikut menikmati. Karena tandanya Nabi nerima sodakoh, nerima hadiah tapi tidak nerima sodakoh. Begitu juga tanda-tandanya atau perintahnya untuk keturunan-keturunannya Nabi. Makanya para alim ulama khususnya ketika memberikan kepada ahlul bait itu tidak dengan bahasa sodakoh tapi dengan bahasa hadiah. Iki Sayyid ini hadiah, jangan sodakoh, karena termasuk diantara sifatnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan di zaman sekarang sudah boleh, tandanya begini, dalilnya begini dan lain sebagainya. Ya, nah, itulah yang akhirnya menjadikan Sayyidina Salman Al Farisi masuk Islam. Jadi kabar tentang Nabi Muhammad itu sudah ada mulai dari dulu. Dari Taurat ada, dari Injil ada, orang-orang ahlu kitab ada, bahkan omongan-omongan orang-orang Yahudi, bahkan omongan-omongan orang awam selalu mengatakan hati-hati nanti kalau Nabi sudah muncul, kalau Nabi sudah diutus, kalau Nabi sudah diutus, kalau Nabi sudah diutus, begitu saja. Apalagi tandanya? Tandanya Pak, ketika Rasulullah SAW nanti di perjalanan kenabian, itu Rasulullah SAW ngutus surat ke beberapa pembesar-pembesar negara, kepada raja-raja. Rasulullah SAW ngutus surat ini dikasih surat, Kisra dikasih, Kaisar dikasih, Najasyi dikasih, ya. Kemudian Malikir Rum itu dikasih Kaisar. Semuanya dikirimi surat. Semua yang dikirimi surat itu hampir-hampir tidak ada yang nolak omongannya Nabi Muhammad. Cuma antara iman atau tidak iman itu macam-macam. Jadi hampir-hampir rata-rata tahu, oh ya betul memang ada mulai dulu saya belajar. Cuma ada yang tidak iman karena takut, wah kalau saya iman jadi rojo ini kan kalah, mosok saya iman sama orang. Ada yang tidak beriman, ada yang ngasih hadiah kepada Rasulullah. Ya. Yang ngelama menghina Rasulullah hanya satu, Kisra. Ya, karena memang tidak pernah belajar ngaji kitab, Alkitab itu tidak pernah ngaji. Itu Kisra satu-satunya, malah nyuek surat-suratnya Nabi Muhammad SAW. Ketika disobek suratnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma mazzikhu kulla mumazzak. Ya Allah, robek kekuasaannya sebagaimana dia nyobek ke surat. Ini utusannya Rasulullah ini, disobek. Ya Allah, sobek juga kekuasaannya dengan sehancur-hancurnya, hancur betul habis. Lah raja-raja yang lain bagaimana? Raja-raja yang lain dah, yang mempelajari Alkitab, yang Nasara, mereka luar biasa, termasuk diantaranya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu ketika dikirimi surat masuk Islam. Malikil Habasyah, rajanya Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia zaman dulu itu negara kaya. Kalau sekarang dengar Ethiopia ini kan negara melarat, keringan, kelaparan. Oh enggak, dulu Ethiopia itu negara kaya, pokoknya sampai ada istilah kalau di Hadramaut itu, kalau sudah ke Ethiopia pulang mesti soge wis. Sampai seperti itu istilahnya. Jadi tempat-tempat yang membuat banyak pahala itu sampai di Hadramaut disebut dengan Habasyah. Jadi kalau tempat ini pengajian, wah itu katanya ulama banyak pahala, banyak fadilahnya, luar biasa, dihadiri oleh ulama, dihadiri oleh malaikat, dihadiri oleh arwah. Itu sampai disebut dengan bahasa Habasyah. Kenapa? Karena Habasyah dulu kaya. Dan Raja Habasyah itu Raja Najasyi ketika dapat surat dari Rasulullah SAW beriman, bahkan meninggal dalam keadaan Islam disolati gaib oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu sholat gaib kepada Raja Najasyi. Tempatnya dulu sholat gaibnya di mana? Di Masjidil Ghamamah. Kalau sekarang jadi Masjidil Ghamamah, barangkali yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasih kesempatan ziarah ke Madinah, ya, ziarah ke Rasulullah SAW, sempatkan kalau bisa. Itu di arah sejajar dengan Qubatul Khadra, dengan makamnya Rasulullah SAW. Itu kalau ditarik ke sebelah kanan, jenengan ngadep kiblat, terus ke kanan sekitar 500 meter, itu ada Masjidil Ghamamah. Masjidil Ghamamah dinamakan Masjidil Ghamamah karena Rasulullah SAW pernah minta sholat istisqa di sana. Minta turun hujan, akhirnya tidak ngangkat tangan kecuali sudah ada ghamamah. Apa ghamamah? Mendung, awan.
yang menaungi langsung turun hujan di sana. Lah di tempat itu juga Rasulullah SAW sholat kepada Raja Najasyi, sholat ghaib. Ya, jadi dikatakan sholat ghaib pertama. Jadi Rasulullah SAW sholat ghaib. Lah kenapa? Karena Raja Najasyi menerima itu suratnya Nabi Muhammad. Padahal kan tidak pakai dakwah panjang-panjang, Pak. Ini saya Nabi betul-betul, begini tandanya. Enggak, pokoknya ini. Ini dari Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, aslim taslam, masuk Islam selamat, lebu Islam selamat, lebu Islam selamat. Gitu suratnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok bisa diterima dengan oleh raja-raja? Karena memang kabar tentang adanya Nabi Muhammad itu sudah ada mulai dari dulu. Itu Raja Najasyi. Juga Raja Muqawqis, pemimpin Mesir ketika itu menerima Rasulullah SAW. Malik Rum, ya. Bahkan ketika tahu ada utusannya Nabi Muhammad, dapat surat itu ditanya, mana utusannya tadi? Yang bawa surat ini mana? Dihormati betul-betul. Yang bawa suratnya dihormati. Kenapa? Karena memang tahu itu Nabi betul, ya. Juga ada yang iman, seperti Raja Najasyi itu iman. Ada yang nolak, ya walaupun tahu Nabi tapi eman sama eman sama posisi rajanya ini. Kalau saya iman nanti berkurang dan lain sebagainya. Ada Muqawqis itu tidak nerima, cuma ngasih hadiah ke Rasulullah SAW, ya banyak dikirimi hadiah Rasulullah SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya ketika Rasulullah SAW diutus, itu banyak orang-orang yang sebetulnya sudah tahu tentang adanya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Sudah ada akan Nabi muncul itu ada. Makanya orang-orang yang mempelajari Alkitab, mempelajari kitab-kitab terdahulu, tahu bahwasanya tanda-tanda yang disebutkan itu cocok sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, tepat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun, sempurna umur 40 tahun, makanya disebut 40 tahun itu umur kematangan. Orang dibilang mateng itu ketika sudah umur 40 tahun. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menyebutkan ketika orang sudah umur 40 tahun harus sudah kebaca hidupnya arahnya kemana. Oh hidupnya 40 tahun sekarang sudah ahli pengajian, sholat jamaah, pateng, maksiat, tidak dilakoni, jauh dari maksiat. Itu insya Allah hidupnya ya sudah berakhir seperti itu terus. Tapi kalau 40 tahun masih belum jelas, katanya Imam Al-Haddad dalam sebuah syair menyebutkan kabirhu sudah, wis takbirono wis kayak wong mati ya. Takbir itu waktu kemana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali kan nggih? Salat takbir, salat apa? Salat jenazah. Nah, kalau sudah orang masih 40 tahun, ya masih teler, ya iya, pacaran ke sana kemari, salat ndak pati salat, takbirono matine kayak ngono iku wis modele. Ya tapi tetap ada peluang tobat itu mesti ada. Cuma umumnya rata-rata ya model begitu. Makanya yang belum 40 ini ayo berubah. Saya sudah 40, Beb. Ya mudah-mudahan ini kan hadir pengajian ya. Ya yang saya tapi cuma live streaming ya mudah-mudahan termasuk nggih yang sudah luar biasa nggih. Nah, itu 40 tahun. Kenapa? Karena umur kalau pikiran tuh sudah betul-betul matang, enggak kebawa emosi, kebawa kepengin ya. Ayo yang 40 tahun sama yang 18 tahun 20 tahun kepengin HP langsung beli apa enggak? Sama-sama punya uang. Yang 40 tahun tuh mikir panjang, Pak. Mikir panjang, Pak. Iki kalau 40 daripada HP karuan. Hah? Beras ya. Pirang kilo gitu. Dari Pak. Ini banyak pertimbangan. Untuk masalah ekonomi saja pertimbangan. Begitu juga dalam masalah agama, dalam masalah pemikiran, menghadapi masalah ya. Makanya ketika kita ini punya masalah, musyawarah sama orang yang lebih tua, lebih bagus. Ketika musyawarah podo-podo sak koncoan, tuh beta iya wis mumpung gitu, Pak. Iya, jadinya begitu. Ada yang keluaran terbaru, lebih larang mana enak, tambah enggak betul, Pak, musyawarahnya. Karena pikirannya belum matang. Ketika 40, apalagi lebih, itu usia kematangan. Sehingga Rasul, para Nabi itu diutus umumnya umur 40 tahun. Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun, tepat genap ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun, diutuslah menjadi Nabi. Dan itu dikatakan kalau dari tanggal Rasulullah SAW itu di awal Februari tahun 610 Hijriah. Tahun 610 Hijriah itu menurut
Syekh Muhammad Basya Al-Falaki, ahli falak. Beliau ngitung-ngitung, kalau memang betul hitungan beliau itu disebutkan bulan Februari tahun 610 ya. Atau lebih tepatnya lagi beliau hitung dikatakan tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, yang 40 tahunnya umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan sekitar bulan Juli tahun 610 Hijriah. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, perlu diketahui awal itu tidak langsung menjadi wahyu, tidak langsung wahyu yang turun ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi itu tidak ujuk-ujuk, tidak ada apa-apa tiba-tiba wahyu turun, tidak. Tapi sebelum jadi nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad itu selalu memiliki ru'yah shadiqah, mimpi yang betul-betul menjadi kenyataan. Jadi apa yang beliau lihat dalam mimpi selalu menjadi kenyataan. Mimpi apa? Kelihatan. Mimpi apa? Kelihatan. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, masa Nabi Muhammad selalu mimpi dan menjadi kenyataan, mimpi menjadi kenyataan, itu kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya. Jadi 6 bulan itu selama 6 bulan sebelum jadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul dengan wahyu yang turun, itu Nabi Muhammad setiap melihat apa selalu kafalakis subh, seperti matahari yang terang benderang. Jadi ngelihat ini kejadian, ngelihat ini kejadian ya. Dan itu memang sunnatullah, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengangkat seorang nabi itu tidak langsung menjadi wahyu, karena perlu tadrij. Apa tadrij itu? Step by step, perlu langkah. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk dikasih wahyu, karena berat. Wahyu itu berat ya, wahyu itu berat. Ada yang wahyu namanya berat? Wahyu, dapat wahyu itu berat. Makanya Rasulullah SAW, padahal coba bayangkan, Rasulullah SAW itu mulai dari kecil sudah jadi pribadi yang kuat. Bayangkan, kita pernah ceritakan Nabi Muhammad ketika berada di pengasuhan Siti Halimah As-Sa'diyah, didatangi oleh ja'ahu salah satu nafar ka'anna wujuhum syamsu wal qamar. Dalam maulid dikatakan, Nabi Muhammad ketika kecil mainan sama anak-anak, kedatangan 3 orang malaikat pakai baju putih-putih besar, putih bersih. Ya tetap namanya anak kecil melihat orang aneh itu kan takut, lari, apalagi melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa normalnya. Itu waharabas sibyanu haraba wa waqafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba sallallahu alaihi Muhammad. Itu anak-anak kecil semuanya kabur, wah semburat lari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri tetap tegang lihat itu. Wah, sekuat apa coba Nabi Muhammad? Mulai kecil itu ya, sudah kecil. Tapi ketika dapat wahyu bukan berarti Nabi Muhammad terus tidak terjadi apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringetan. Pulang ke rumah, zamiluni, ngomong ke istrinya, "Dek, selimutono, Dek, selimutono. Ayo, selimuti saya, selimuti saya." Karena wahyu ini berat. Sehingga prosesnya jadi wahyu itu tidak moro-moro malaikat turun, tapi dengan mimpi yang nyata, mimpi yang benar, mimpi yang benar. Berapa lama? Dikatakan sampai 6 bulan lamanya. Sampai semakin nyata, akhirnya baru kemudian turun wahyu. Kapan turun wahyu? Nah, sebelum turun wahyu, Rasulullah SAW itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala senang untuk menyendiri khalwat. Dan itu simatul aulia. Gayanya aulia, gayanya orang-orang soleh itu tidak pati senang kumpul-kumpul terus, enggak. Tapi senang menyendiri. Dalam kesendiriannya bukan tidur. Ya sekarang banyak yang ahli menyendiri nih banyak. Cuma kamarnya laptopnya siap, mouse-nya siap, headset, main game datanya. Enggak, yang menyendiri ini maksudnya menyendiri di tempat-tempat sepi, ibadah. Ada yang dibilang tafakur. Kalau enggak tafakur minimal melihat makhlukatillah. Ya. Rasulullah SAW itu hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW dibuat cinta oleh Allah menyendiri di tempat-tempat menyendiri, di antaranya yaitu di Gua Hira, di Gua Hira. Rasulullah SAW itu menyendiri Gua Hira. Ternyata adat itu sudah ada dari kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ceritakan dulu ketika kakek-kakeknya Nabi Muhammad kita ceritakan, ada kakeknya yang senang memang ke Gua Hira, khususnya kalau Ramadan naik ke Gua Hira sudah di situ ibadah, tafakur,
Sudah, ingat walaupun mungkin bentuk peribadatannya masih belum ada, tapi tafakurnya ini luar biasa. Sehingga ketika bertafakur mikir, masa mabuk itu bagus. Turun, tidak mau mabuk. Ngajari orang jangan mabuk. Yang musuh-musuhan beliau pikir, masa sak koncoan musuhan, sak duluran, satu saudara musuhan. Ayo sudah berhenti, beliau ajarkan itu semuanya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau putuskan hubungan komunikasi dengan orang-orang, sering naik ke gua Hira. Naik ke gua Hira. Ketika sudah naik ke gua Hira dikatakan ya ta'abbad fihi layali dawatil adad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma 1 jam 2 jam, berhari-hari. Kadang dikatakan 3 hari, kadang-kadang sampai 7 hari, kadang-kadang sampai 9 hari, kadang-kadang sampai 1 bulan naik itu ke Gua Hira. Coba tak bayangkan zaman. Perlu itu tafakur begitu loh. Naik, duduk. 1 jam tuh belenger sudah Pak. Lah apa maneh? Kesirep yang ada. 1 jam itu ya. Aman Nabi Muhammad SAW itu berhari-hari tafakur di Gua Hira. Kemarin Al-Fakir sempat ketika ke Madinah sempat ke ziarah ke satu tempat Rasul namanya Ghor Sajdah atau Kahf Bani Haram, gua Bani Haram, karena di tempatnya di sekitar perkumpul di desanya Bani Haram sana. Itu naik ya lumayan, naiknya tidak terlalu jauh sekali, tidak cuma naik gitu ya. Itu sampai di atas batu, itu batu tidak ada apa-apa. Batu tidak ada apa-apa, batu tok. Kemudian ada satu lubang sedikit kecil, itu saya coba tidur, tidak enak blas Pak. Jadi coba tidur, tabarukan, Rasulullah SAW dikatakan tidur di sana ketika perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW ditempatkan oleh para sahabat di Ghor Sajdah itu. Itu sebelum kejadian Khandaq, Nabi Muhammad SAW pernah terlihat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ya, Sayyidina Jabir bin Abdullah itu ngelihat Nabi Muhammad kok jalan ke arah sana. Akhirnya Sayyidina Jabir bingung. Kemana Nabi Muhammad tadi? Dicari ke rumahnya, tidak ada. Ke samping sini. Akhirnya dicari, muter. Nabi Muhammad SAW ternyata ada di atas gunung. Naik Sayyidina Jabir ngelihat ke atas. Ketika sampai ke atas, Nabi Muhammad sujud. Sujud. Di batu itu Pak, batu. Sekarang masih dikasih sejadah sama orang. Naik. Rasulullah SAW sujud. Itu Sayyidina Jabir nunggu di atas. Tidak mungkin, kata Sayyidina Jabir, saya tidak diperintahkan untuk di atas sini. Nanti takut Nabi Muhammad ngamuk. Turun ke bawah. Nanti tidak lama naik lagi ngelihat, masih sujud kata Sayyidina Jabir. Turun lagi sujud, mulai dari pagi sampai duhur sujud Nabi Muhammad. Saya ke sana sore-sore Pak, masih ada sisa panas. Itu setengah jam tidak kuat. 10 menit tidak kuat. Karena batuk ini ngantem batu pertama, kedua panas. Padahal musimnya musim dingin enak. Itu fi syiddatil har. Di musim panas betul Rasulullah SAW sujud. Mulai dari pagi sampai zuhur. Sayyidina Jabir bolak-balik takut keadaan Nabi Muhammad. Sampai ngerasa apa Nabi Muhammad terjadi sesuatu. Sampai ketika sujud itu selesai Nabi Muhammad bangun dari sujudnya zuhur. Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah datang ke Rasulullah SAW. Tanya, ya Rasulullah apa yang terjadi Rasulullah? Saya ini sudah mikir macam-macam. Tidak ada yang terjadi wahai Jabir. Tapi saya ini sujud karena mikiri umat saya. Turun malaikat Jibril datang, ya Rasulullah apa permintaanmu? Ketika malaikat Jibril akhirnya kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala kirim salam, kata malaikat Jibril, innallaha la yukhzika fi ummatika ahada. Allah kirim salam wahai Nabi Muhammad, jangan bingung, Allah tidak akan menyia-nyiakan umatmu, satu pun tidak akan disia-siakan. Mulai pagi sampai duhur, Pak. Batu ini nanti satu malam. Jadi memang itulah orang-orang hebat, diam dalam kesendiriannya, wiritan, dalam kesendiriannya, kholwatnya, tafakur ya. Coba mudah-mudahan dapat kesempatan ya yang ini cuma sekedar tafakur ya, sekedar bayangan. Kalau kita lihat Al-Fakir sendiri mungkin yang ya Husin ini pernah ke Hadramut, kan beberapa tempat kholwat-kholwatnya para habaib ini besar-besar gitu. Kecil, bukan kecil sekali, kecil gini Pak. Saya ini kalau sholat di tempatnya kholwatnya Sayyidina Abdullah bin Nabi Bakar Al-Idrus, itu untuk bangun saja berat, karena memang padahal bukan apa namanya, bukan banyak barang, kosong itu tempat kosong. Tapi kita ini untuk sekedar sholat,
Belum ngomong no panasnya, ngomongkan untuk sekedar. Jadi beliau tuh duduk, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim duduknya begini. Kita mau turun bingung takut, Pak. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, kecil-kecil segini, ngepres sama badan. Turunnya sempit, bagaimana saya bayangkan musim panas. Terus apa yang dilakukan di dalam itu? Wiritan. Panas wiritan, ya tetap wiritan. Untuk tidur saja tidak enak, jelas tidak enak. Saya panjenengan insya Allah tidak betah tidur di sana, yakin saya. Untuk tidur sudah, jangan ngomongkan wiritan. Bagaimana? Kayak beliau sudah masuk ke alam lain, sudah ngomongkan asyik dengan wiritannya, ya. Radhiyallahu taala anhum wa arda. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering ke Gua Hira. Kalau sudah naik ke Gua Hira, ibadah di sana, tafakur dan lain sebagainya. Sampai satu waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke Gua Hira, ibadah di dalam Gua Hira, ternyata ada satu sosok yang muncul di situ mengatakan, "Absyir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah." Kasih kabar gembira untukmu wahai Muhammad, saya adalah malaikat Jibril dan engkau adalah utusan Allah kepada umat saat ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, baca." Kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa baca. Saya bukan orang yang bisa baca. "Iqra." Terus, "Ma'ana biqari." "Iqra." Ya, akhirnya "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya, sampai 3 kali Rasulullah SAW diperintahkan baca. Baca apa, saya tidak bisa baca. Baca. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oh, disuruh mengikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Itu setelah mendapatkan peristiwa yang besar itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam goncang, bergetar, gemeter, Pak. Gemegil ya. Karena berat, ya ketakutan ada, kebingungan ada, ya. Makanya kalau ada ayat wa wajadaka dhallan fahada, dan kami mendapatkanmu dhallan, itu bukan sesat, hati-hati. Mentafsirkan Nabi Muhammad sesat, Nabi Muhammad itu pernah sesat, kafir yang ngomong gitu. Dhallan itu artinya Kanjeng Nabi itu bingung, gimana harus menghadapi umat ini. Dapat perintah, umatnya kayak gimana keadaannya, perintahnya gimana beratnya. Sehingga Nabi Muhammad bingung gimana. Fahada, kami beri petunjuk gimana ngadepi umat, itu maksudnya ya. Rasulullah SAW ketika dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ketemu malaikat pertama kali dengan bentuk aslinya, malaikat Jibril, pulang ke rumah, masuk ke istrinya, ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah sambil mengatakan zamiluni, ayo selimuti saya. Wahai Khadijah, selimuti saya, ya. Supaya apa? Supaya menghilangkan, meredakan, menggigilnya ini, meredakan gemeternya ini ya. Akhirnya diselimuti. Dan itulah hikmah Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan Sayyidatuna Khadijah untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sejak pertama kali. Lebih tua Sayyidatuna Khadijah, lebih dewasa, lebih semuanya luar biasa Sayyidatuna Khadijah. Kalau istri lain kan mungkin pulang suaminya bingung, "Dek, selimutono, Dek." "Oh, napa Mas?" Tambah rame, Pak. Lupa yang disuruh nyelimutin, tidak mungkin diambil selimutnya, tambah bingung. Ngambil air jadi garam disikat. Suruh ngambil gula, lain. Karena bingung. Lah begitulah subhanallah, ternyata hikmah Allah ketika menjadikan Sayyidatuna Khadijah ini sebagai istri. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bingung, dan ini bingung ini masih belum ngeh gitu. Ini apa yang terjadi belum ngeh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika itu ngomong kepada Sayyidatuna Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Saya ini takut, Dek, gimana diri saya sekarang ini. Kok tiba-tiba ada malaikat muncul, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq." Dengan tampilan malaikat langsung depan mata. Ayo coba saya panjenengan mungkin jangan lihat setan, lihat malaikat. Seneng apa bingung? Seneng, Beb, insyaallah. Kalau ndak lari coba. Semaput, Pak. Ya, karena berat. Misalnya Allahu Akbar, sholat tengah malam, bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi. Geblak. Jadi kalau dengar ada aulia
Sayyidina Ali Khaliq Qasam itu setiap salam tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawat, setiap salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ada jawaban wa alaikassalam ya syekh. Wahai guru, waalaikumsalam. Wahai guru, sang guru. Diakoni guru Nabi Muhammad. Dan itu yang dengar bukan beliau tok, yang jadi makmum dengar juga. Berat, Pak. Ya kita jangan jadi imamnya, jadi makmumnya aja berat. Waalaikumsalam ya syekh. Coba ngomong. Ya. Rasulullah SAW pulang ketika itu bingung tanya, laqad khasyitu ala nafsi wahai Khadijah, saya ini takut apa yang terjadi pada diriku. Takut-takutnya begini macam-macam. Karena kenapa? Dikatakan oleh ulama, Nabi Muhammad SAW ngomong takut itu karena Rasulullah SAW selama ini menghindari kahana, menghindari perdukunan. Tidak senang sama perdukunan. Sumpek ngelihat orang main dukun. Dan dukun-dukun zaman dulu mandi-mandi itu. Sebelum zaman kenabian, dukun-dukun itu kalau ngomong besok banjir sungguhan karena hubungannya sama setan yang ngelihat ke Lauhul Mahfud. Itu Nabi Muhammad benci. Lah ketika Nabi Muhammad kok beribadah khalwat di Gua Hira, kok ada suara, malah ada sosok yang muncul malah ngajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad SAW sempat berpikir, saya takut yang terjadi ini bagian sama seperti para dukun itu tadi. Makanya Nabi Muhammad SAW bingung, apa ini Khadijah, gimana, apa yang terjadi ini ya wahai Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah menguatkan Rasulullah SAW. Karena beliau tahu ini Nabi Muhammad tidak mungkin macam-macam, orang baik luar biasa. Kalaupun ada yang datang tidak mungkin yang macam-macam. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq fala yusallitullah alaika syayatin wal auham. Kalla, sungguh sama sekali wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak mungkin macam-macam yang terjadi kepada dirimu. Wallahi ma yuhzikallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan menghinakanmu dengan macam-macam jin dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Gimana tidak mungkin? Kenapa? Karena Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang sosok selalu nyambung silaturahmi, nanggung bebannya orang, selalu nulung kemana-kemana. Nabi Muhammad SAW, engkau adalah orang yang selalu hormat sama tamu, nulung orang-orang dengan kesusahannya, kebenaran selalu engkau sampaikan dari lisanmu yang mulia. Tidak mungkin setan bisa menguasaimu. Yang tadi datang tidak mungkin setan itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidatuna Khadijah nguatkan Nabi Muhammad tambah. Sudah tidak usah khawatir Rasulullah. Tidak mungkin itu yang tadi aneh-aneh itu setan, jin, tidak mungkin. Pasti itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi Muhammad SAW cerita ke Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah kemudian nanggepi seperti itu karena Sayyidatuna Khadijah sudah pernah belajar kepada sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Sayyidina Waraqah bin Naufal itu ahlul kitab, pendeta. Isinya kholwat, baca kitabnya ahlul kitab, walaupun sampai dikatakan sampai buta, alim sama sama kitab. Nah, sehingga beliau pernah belajar bahwa nanti ini kalau memang betul apa yang aku lihat itu nanti yang tanda-tanda itu mengarah kepada ini orang ini. Kalau bisa jadi ya suami, jadi ya istrinya. Makanya Siti Khadijah ngejar betul sama Nabi Muhammad jadi istrinya. Sehingga ketika terjadi sesuatu itu betul-betul Sayyidatuna Khadijah sadar ini tidak mungkin macam-macam, ya. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah ketika peristiwa itu terjadi, Sayyidatuna Khadijah ingin memastikan diri apa betul ini yang dimaksud dulu oleh Waraqah bin Naufal. Jadi kalau ada orang namanya Naufal itu sudah ada mulai zaman dulu. Naufal. Boleh dengan nama novel atau Naufal, ya. Sayyidatuna Khadijah akhirnya datang menghadap kepada Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Sepupunya Sayyidatuna Khadijah, ya. Belajar Tanasor, jadi Nasoro yang luar biasa, ahlul kitab, bahkan nulis kitab-kitab Ibrani. Kitab-kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu ya bahasa-bahasa Ibrani itu macam-macam, ya. Sudah tua. Waraqah bin Naufal ini sudah tua betul. Syekhon kabiron qad umiyah, sudah tidak kelihatan matanya. Maka Sayyidatuna Khadijah tanya kepada Waraqah bin Naufal, wahai ibna ammi, wahai sepupuku, Isma' min ibni akhika, coba sampai dengarkan ceritanya ini langsung. Sepupu kamu ini, maksudnya Nabi Muhammad ini, coba sampai dengarkan semuanya, ya. Kemudian Sayyidina Waraqah bin Naufal tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa yang terjadi? Coba ceritakan.
Rasulullah SAW cerita akhirnya ini tadi kemarin jadi begini, yang muncul sosoknya begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ketika selesai cerita, Waraqah bin Nawfal akhirnya mengatakan kepada Rasulullah, hadan namus alladzi nazzala ala Musa. Oh Muhammad, tak usah bingung. Itu adalah namus, pembawa berita kebaikan, maksudnya sosok Rasul, utusan dari Allah, sebagaimana yang pernah diutus kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, kepada Nabi Musa dulu diutus ya sama seperti yang kamu ceritakan ini persis kalau kita baca ceritanya, kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal, ya. Ya, karena beliau memang tahu bahwasanya nabi-nabi itu semua tandanya begini, makanya beliau ketika ngomong, oh itu sama seperti ceritanya Nabi Musa, sama persis sudah. Tsumma qala ya laitani fiha jiz'an syaban jalida id yukhrijuka qaumuka min biladik. Ya Allah, terus beliau ini ngumun begini, ya Allah, coba saya masih muda seger ya, coba saya masih punya kekuatan kayak dulu, karena kamu itu nanti akan diusir oleh kaummu dari negerimu sendiri, kamu tumbuh kembang di negeri Mekah, tapi kamu nanti akan diusir dari tanah Mekah ini. Mereka musuh sama kamu sampai kamu itu diusir dari negerimu. Bahkan kamu itu tidak disenangi oleh orang-orang Mekah sehingga kamu sampai diusir dari negerimu sendiri. Ya, coba saya masih kuat, ya, sampai beliau mengatakan begitu. Kalau dalam riwayat lain bahkan beliau mengatakan, coba saya ini masih kuat, saya akan bela kamu mati-matian. Lah di situ beliau kan gumun, coba, oh saya masih kuat, kamu nanti akan diusir sama kaummu, kamu nanti akan tidak disenangi sama kaummu, bahkan diusir dari tanah kelahiranmu ini sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau sempat tanya ke Sayyidina Waraqah bin Nawfal, awa mukhrijiyahum, apa memang mereka ini sampai akan ngusir saya, wahai Waraqah bin Nawfal? Saya ini nanti akan diusir dari kaumku. Apa kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal? Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada satu orang pun yang membawa risalah seperti kamu kecuali pasti dimusuhi oleh orang sekitarnya. Jangan khawatir. Jadi kalau kamu tanya, saya nanti akan diusir, pasti diusir, semua nabi digitukan. Ya. Begitu termasuk pembawa risalahnya nabi banyak musuh, jangan khawatir, bingung, ada bingung. Wah, ada yang tidak senang sama para alim ulama, tidak senang para habaib, sudah tidak usah khawatir. Wow, mulai zaman dulu ada sudah. Jangan ikut rame, jangan ikut rame. Ini membela bebas. Sudah mulai zaman dulu ada, sudah yang begitu-gitu itu ada. Putune Kanjeng Nabi Sayyidina Husain dibunuh, siapa yang bunuh? Orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Dalilnya inilah, dalilnya ini sudah mulai zaman dulu, jangan bingung sudah. Biasa saja, jadi putune Kanjeng Nabi dimusuhi, orang yang bawa syariatnya Kanjeng Nabi dimusuhi itu biasa. Makanya Nabi Muhammad ketika tanya, apa saya nanti betul-betul akan diusir? Tidak ada nabi yang datang membawa risalah sepertimu, pasti akan juga diusir, ya. Kenapa? Karena mulai dari orang soleh itu banyak senang, tapi ketika jadi muslih itu sudah tidak disenangi. Jadi orang yang membentelkan orang lain, yang membuat perbaikan kepada orang lain itu sudah tidak disenangi sekarang, ya. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitu juga, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Orang-orang kafir itu ngomong kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasulnya Allah, lanukhrijannakum, kami pasti akan usir kamu. Orang-orang dulu itu mulai zaman sebelum Nabi Muhammad, setiap nabi itu mesti dapat ancaman dari orang-orang kafirnya. Apa ancamannya? Kami akan usir kamu atau kamu kembali ke agama nenek moyang kami. Ya. Jadi pilihannya kena usir itu biasa sudah, ya. Nah, akhirnya kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal, beliau mengatakan, in yudrikuni yaumaka ansuruka nasran mu'azzaran mu'addada. Kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal, coba saya masih hidup di zamanmu, zaman perjuanganmu, saya akan tolong, saya akan bantu kamu, saya akan cegah orang-orang untuk membuat kejelekan kepada dirimu dengan bantuan yang saya akan kerahkan sekuat tenaga. Ternyata tidak lama setelah itu Waraqah bin Nawfal wafat. Makanya dikatakan oleh ulama, Waraqah bin Nawfal ini termasuk orang yang jelas-jelas sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum Islam, ya.
Jadi itu turunnya wahyu. Dan begitu juga wahyu itu bukan turun cuma sekali. Ketika Rasulullah SAW turun pertama pulang ke rumah, zammiluni, zammiluni. Kata Rasulullah SAW, pernah satu waktu saya ini jalan lagi. Ketika saya datang, dengar suara lagi dari arah langit. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ke atas langit, ternyata Al-Malik, malaikat yang ada di Gua Hira. Siapa itu malaikat? Jibril. Kelihatan malaikat Jibril dengan surah, dengan tampilan aslinya. Jalisun baina sama wal ard, yang duduk di antara langit dan bumi. Lihat malaikat duduk langit dan bumi. Faraiban Muhammad SAW takut lagi, bingung, menggigil lagi, pulang ke rumah. Dastiruni, dastiruni, selimuti saya. Zammiluni sama dastiruni itu sama. Ketika beliau berselimut, turun firman dari Allah, ya ayyuhal muddatsir gum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, wahai Nabi Muhammad, gum fa'andir, bangun, kasih kabar kepada umatmu, beri peringatan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu sucikanlah. Karena orang ketika menghadap Tuhannya tidak pantas dengan baju-baju yang kotor, baju yang jelek. Bagus, pakai yang bagus, pakai yang bersih, pakai yang suci. Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur, dan kejelekan-kejelekan hindari. Maksudnya ulama mengatakan ar-rujza itu artinya ar-rujza kekotoran, maksiat atau para berhala-berhala sesembahan. Hindarkan. Jangan didekati lagi sudah. Jangan mendekat, maksudnya jauhkan umatmu dari penyembahan berhala. Wala tamnun tastakthir. Ada lagi Pak satu lanjutannya. Dan jangan kamu tamnun, kamu memberikan satu jasa, tastaksir, yang kamu niatnya ingin memperbanyak harta. Gayanya ngekei, padahal kepengen badi, pengen untung, ngasih lebih banyak. Itu enggak, dakwah bukan begitu. Dakwah itu ngasih, rugi memang begitu dakwah. Perkara, saya kepengen buat baik, rugi, sudah seperti itu. Ngasih gayane, itu namanya ngepir. Gayane masuk ke dalam, tapi niatnya kepengen mencolot tinggi, ya itu bukan gayanya Rasulullah SAW. Gayanya dakwah bukan seperti wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Dari situlah diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi. Disitulah mulai perjuangan. Mulai enak apa mulai tidak enak? Bukan mulai enak. Pangkat hebat, tapi perjuangan pasti berat. Dan setiap yang pangkatnya hebat, perjuangan pasti harus berat. Kalau saya tidak mau berjuang, repot, tidak usah. Ya pangkatnya biasa-biasa saja. Kalau pangkat itu biasa, ya tidak usah bingung dengan kesulitan. Tapi pangkat hebat, pasti. Ya pasti. Kalau bahasa pepatah itu apa? Semakin tinggi, semakin banyak angin yang, semakin kencang juga angin yang menerpa. Jadi yang mau tinggi derajatnya di hadapan Allah, pasti harus siap dengan cobaan-cobaan. Ya innal anbiya asyaddu bala'an, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang paling banyak, paling berat siksanya, yang paling berat cobaannya. Dan kemudian setelahnya Nabi, ya orang yang di bawahnya Nabi paling berat. Yang bawahnya lagi, sampai yang tidak berat sama sekali, tidak ada pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau enak tok, bukan orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya nilai. Mudah-mudahan termasuk orang yang berjuang bersama Rasulullah, okay? Berjuang seperti perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah